Oke ya, baik. Pertemuan siang hari ini saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, untuk awal nanti saya menyampaikan beberapa materi, kemudian bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ya seperti itu. Kalau ada permasalahan-permasalahan terkait setting di WooCommerce dan lain sebagainya, nanti kita bahas setelah penyampaian materi dari saya. Seperti itu ya. Nah, baik ya, saya mulai materi siang hari ini. Saya nanti akan menjelaskan beberapa materi, yakni terkait dengan kupon dan eh, WooCommerce ya, kupon, eh, plugin pengiriman dan juga terkait dengan payment gateway. Nah, Mbak Bibi, share screen-nya minta tolong di ini ya, masih disable share screen-nya. Oke, sudah bisa. Nah, oke. Jadi saya punya 5 link ya. Jadi mohon maaf tadi saya tidak sempat untuk membuat PowerPoint. Cuman sudah saya carikan beberapa materi untuk kegiatan belajar mengajar hari ini. Nah, jadi nanti saya akan menjelaskan lima eh, lima apa ya? 5 bacaan ini, 5 bacaan dari Niaga Hoster. Nah, oke ya, saya buka satu persatu. Pertama terkait bagaimana kita eh, membuat diskon di aplikasi WooCommerce kita. Nah, diskon itu apa? Nah, teman-teman sudah pasti paham ya, apalagi yang biasanya jualan online dan biasanya kan ngejar kupon atau diskon gitu ya. Nah, ini bayangkan teman-teman dari sisi seller atau dari sisi penjual, bukan dari sisi buyer ya. Biasanya kan teman-teman persepsinya dari sisi buyer. Sekarang kita balik persepsinya teman-teman dari sisi eh, seller, dari sisi seller. Nah, kalau sudah teman-teman bisa akses webnya ya. Oh ini Ki. Oke ya, bisa akses webnya. Waduh. Iya. Nah, coba aja diakses webnya masing-masing. Silakan diakses ya webnya masing-masing untuk memulai kegiatan mengajar eh, siang hari ini. Oke ya, sudah dibuka semuanya ya webnya ya. Itu yang masih telepon-teleponan juga Mas Ahmad Zofari itu masih telepon-teleponan itu. Nah, teman-teman silahkan akses di bagian dashboard ya. Di bagian dashboard untuk membuat kupon itu ada di bagian marketing ya. Marketing di sisi kiri, panel kiri itu ada marketing, kemudian kupon ya, kupon. Nah, di bagian kupon. Nah, eh, ini kalau kebetulan sudah saya isi. Kalau belum diisi nanti akan seperti ini. Nah, saya coba login yang masih fresh ya, fresh install ya. Oke, kita pelan-pelan saja di bagian kupon. Nah, di kupon saya ulangi ya di sini, terus kemudian kupon. Nah, kalau belum ada kupon sama sekali, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Langsung ada button create your first coupon.
diklik aja. Nah, create your first coupon. Nah, nanti ada tampilan halaman seperti ini. Nah, kalau yang sudah pernah buat kupon, tampilannya juga sama seperti ini. Kalau add kupon juga sama. Add kupon, tampilannya seperti ini. Nah, variabel pertama yang harus diisi adalah kupon code ya. Kupon code itu kode kupon. Ini kita terserah ya, maksudnya boleh pakai kode apapun. Misal AGT 23 gitu ya, Agustus 2023. Atau kalau kita tidak mau repot-repot, tinggal generate kupon code gini ya, generate kupon code di bagian sini. Nah, ini deskripsi kuponnya. Nah, deskripsi kuponnya, misal Agustus Semarak Kemerdekaan 2023 ya. Teman-teman bisa ngikuti semuanya ya di bagian sini ya. Nah, saya pelan-pelan saja agar teman-teman bisa mengikuti. Jadi tadi menunya di marketing, kupon. Nah, terus kemudian ada 3 tab, yakni tab general, usage restriction, dan usage limit kayak gitu. Kita bahas satu persatu. Nah, eh, di diskon tab itu ada percentage diskon, ada fixed card diskon, ada fixed product diskon. Nah, jadi ada tiga pilihan. Tipe diskonnya apa? Nah, kalau percentage diskon itu adalah prosentase diskon. Nanti isiannya cukup 5%, 10%, atau 20%. Seperti itu ya. Tapi kalau fixed card diskon itu berarti nominal. Diskonnya mungkin 10.000 gitu. Atau 20.000 gitu ya. Nah, atau 30.000. Ini namanya fixed card diskon ya. Nah, terus kemudian ada tipe satu lagi, itu fixed product diskon. Nah, kalau fixed product diskon itu diskon untuk produk tertentu. Misal untuk produk ini saya diskon 10.000. Nah, penjelasan terkait ini itu nanti ada di ini ya teman-teman ya, ada di sini. Jadi ada percentage diskon, ada fixed card diskon, ada fixed product diskon. Ini yang pertama ini saya kirim aja dulu. Nah, oke. Saya kirim di kolom chat dulu. Nah, terus kemudian di bagian sini ini kita bisa low free shipping ya. Maksudnya di sini teman-teman memberikan eh, free ongkos kirim ya, free ongkos kirim. Itu tinggal diklik di sini. Nah, ini saya coba aja percentage diskon. Nah, percentage diskon dengan diskon 10% seperti itu. Dan saya memberikan diskon dengan gratis biaya pengiriman. Nah, terus di sini tanggal ini kapan diskon ini berakhir ya? Kapan diskon ini berakhir? Mungkin saya set September sampai tanggal 30 September gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal di bagian usage restriction. Jadi tadi ada di bagian ini sudah tinggal di tab usage restriction. Nah, minimum spend itu berarti untuk menggunakan diskon tersebut minimal belanja berapa yang diperbolehkan untuk menggunakan diskon tersebut. Misal kita isi minimum diskon 50.000 gitu ya. Oke. Atau dan di sini juga ada maksimum spend, berarti total belanja berapa yang bisa menggunakan kupon tersebut. Nah, biasanya teman-teman kalau di Gojek atau Grab itu kan juga ada ya, minimum minimum belanjanya berapa untuk mendapatkan untuk bisa menggunakan diskon tersebut. Nah, maksimum spend ini berarti ya jumlah maksimal belanja untuk bisa menggunakan kupon tersebut. Misal saya isi 1 juta gitu ya. Nah, jadi
Untuk bisa menggunakan kupon tersebut harus belanja minimal 50.000 dan maksimal 1 juta. Itu secara settingan seperti ini. Nah, terus kemudian individual use only. Nah, maksudnya individual use only itu adalah kupon ini hanya berlaku satu, tidak bisa digabung dengan kupon atau diskon lain. Nah, bukan bukan berarti hanya bisa digunakan untuk orang itu, bukan ya. Tapi hanya bisa kupon itu tidak bisa dicampur atau digabung dengan kupon diskon lain kayak gitu. Nah, biasanya ini harusnya dicentang kayak gitu ya. Ini kalau saya centang seperti ini, berarti kupon tersebut hanya boleh digunakan satu kupon ya, tidak boleh digabung dengan kupon yang lain kayak gitu. Nah, exclude sell item, ada pengecualian item enggak penggunaan kupon tersebut? Kalau ada, produk mana yang di exclude di sini? Di sini tinggal kita ketikkan aja. Nah, ketikkan aja produk apa. Saya punya produk apa ya di sini? Coba saya. Nah, nanti tinggal produknya tinggal muncul di sini sebenarnya. Produk, coba saya cek produk saya apa sebenarnya keseluruhan. Kemarin saya kayaknya ini ya. Oh, oke, ini ada kaos Arkatama. Jadi saya pengen kaos Arkatama ini tidak bisa menggunakan kupon. Berarti tinggal kaos. Oke, kaos Arkatama. Nah, oke. Ini sudah muncul. Jadi semua kaos Arkatama itu tidak ada diskon. Itu tinggal saya tambahkan di sini. Nah, kayak gitu ya nanti. Nah, penjelasan dari ini teman-teman nanti bisa baca di sini ya. Oke ya. Di minim spam, jika Anda centang opsi ini, di sini penjelasannya sudah ada, ya, maka Anda tidak mengizinkan kupon Anda berlaku untuk produk atau barang yang sedang sale atau promo. Nah, sorry. Nah, jadi ketika kita centang ini, kita tidak mengizinkan barang yang sedang promo. Nah, kalau produk ini ya, kalau produk ini kalau kita tadi memilih yang di sini memilih yang percentage jenis diskonnya menggunakan fixed product diskon. Itu kita perlu di usage restriction-nya untuk mendefinisikan produknya. Nah, kalau exclude produk ini berarti eh, saya exclude produknya. Misal ya tadi ya, saya tidak ingin Red Red Sox ini bisa menggunakan kupon ya. Ini tinggal saya eh, isikan di sini Red Sox ya, Red Sox. Nah, ini tidak boleh menggunakan kupon. Nanti tinggal disetting di sini. Nah, terus atau dikhususkan pada produk kategori tertentu. Misal kupon ini hanya berlaku untuk t-shirt gitu. Itu juga bisa. Kalau untuk berlaku untuk t-shirt berarti ini tidak perlu disetting. Jadi hanya berlaku untuk produk kategori t-shirt gitu. Yang lain tidak berlaku. Nah, ini enggak settingan ini enggak harus diisi semua ya. Enggak harus diisi semua. Cuman eh, hanya perlu diisi ketika teman-teman memerlukan pembatasan atau restriction ya, memerlukan pembatasan atau restriksi. Kalau kuponnya itu tidak ada restriction, misal belanja berapapun bisa menggunakan kupon, itu ya tidak perlu di setting di sini ya. Tapi kalau eh, membutuhkan syarat-syarat khusus ya harus kita setting. Nah, terus kemudian di sini ada usage limit. Nah, terus usage limit per kuponnya. Nah, per kuponnya itu bisa dipakai berapa kali tadi ya. Kalau hanya satu kali kupon, nah itu berarti ya hanya bisa digunakan satu kali kayak gitu. Coba kita cek di sini ya.
Nah, atau misal kupon ini hanya bisa digunakan sebanyak 100 kali gitu ya. Jadi kita batasi jumlah penggunaan kupon dan juga eh, tanggalnya, tanggal berakhirnya. Jadi kalau sudah digunakan oleh 100 orang ya sudah kupon ini tidak berlaku lagi gitu ya. Nah, terus kemudian limit usage to X item. Nah, misal, nah usage limit per user itu per item itu berarti per item produknya. Terus kemudian usage limit per user. Misal kupon itu hanya khusus hanya saya saja atau dibatasi satu orang satu kupon gitu juga bisa. Nah, settingannya di sini. Kalau sudah kita tinggal publish saja kayak gitu. Tinggal publish. Nah, kalau sudah nanti kita tinggal kupon. Nah, kupon nanti akan muncul di sini. Kodenya adalah ini. Kuponnya karena tadi saya batasi 10, modelnya adalah percentage diskon. Berlaku sampai 30 September 2023. Sekarang kita coba kuponnya ya di halaman depan, di halaman produk, bisa apa enggak kuponnya. Nah, karena tadi saya batasi kaos ya, ini hanya berlaku di produk kaos. Saya hanya belanja yang kaos ya, t-shirt. Nah, tapi tadi saya batasi yang red stock ya. Nah, t-shirt, bener ya ini ya. Saya coba yang ini beli. Nah, di sini 335. Nah, ini harganya masih USD ya kemarin ya. Wah, ini diskonnya nanti kebanyakan ini. Add to cart. Ini sudah masuk ya ke sini, view chat saya check out. Nah, kemudian di sini ada apply kupon gitu ya. Nah, kupon code-nya di sini. Nah, ini karena harganya sekian ya. Tadi kalau nggak salah percentage ya. Oke, apply kupon. Oke, jadi ini ya. The minimum spend for this coupon is 50.000 karena saya setting harganya 50.000. Coba produk ini harganya saya naikkan aja karena nggak mungkin ya harga kaos 335 rupiah itu. Ini karena kemarin ini ya kita masih menggunakan USD atau dolar. Kita edit aja dulu harganya di bagian produk ya, di bagian produk. Nah, all oke, coba saya keliru ini. Ini kan local host ya yang saya ini. Di bagian produk, all product ya, saya edit dulu harganya karena saya tadi mendefinisikan untuk eh, apa itu kupon itu hanya boleh berlaku dengan minimal belanja 50.000. Nah, custom T ini ya. Ini saya edit aja harganya. Lumayan lemot. Sebentar ya. Nah, biar bisa menerapkan diskon. Atau sebenarnya kita bisa edit juga limit ininya berapa. Limit limit apanya itu minimum pembeliannya berapa. Oke ya, saya harap teman-teman mengikuti ya atau mencoba minimal. Kalau ada kesulitan nanti bisa langsung ditanyakan. Nah, custom T. Nah, ini harganya. Saya update menjadi 335.000. Bentar, masih loading ya.
Ini harganya 35, saya edit 335.000. Oke, ini ya. Coba, ini kita coba gini, 315 gitu. Kita update ya, update harganya biar menyesuaikan secara aplikasi. Nah, saya balik lagi ke sini, saya refresh. Nah, harganya sudah menjadi 315.000 ya. Beli dua menjadi 630.000. Saya eh, saya gunakan kupon code-nya. Ini bisa apa enggak ya? Nah, tadi kupon code-nya di bagian marketing ini ya, marketing kupon. Nah, kupon code-nya tadi berapa? Saya cek. Nah, coba teman-teman juga mengikuti ya, biarpun teknis. Nanti kalau ada kesulitan bisa langsung ditanyakan. Nanti kalau ketinggalan malah kebingungan ya. Nah, harus melihat rekamannya. Nah, tadi ini ya. Oke, kita copy aja karena kodenya susah. Ini tinggal kita masukkan ke sini. Apply kupon. Ya gitu. Nah, apply kupon. Ini bisa atau tidak? Harusnya bisa ini. Kalau tidak bisa berarti ada settingan yang kurang benar. Nah, kupon code applied successfully. Nah, berarti sudah sukses. Nah, free shipping ya. Free shipping harganya awalnya 630, jadi dapat diskon 10%, 63.000 dengan kode kupon ini tadi ya. Kemudian free shipping tinggal 567, tinggal proses check out. Kayak gitu. Proses check out harusnya ke proses pembayaran teman-teman ya, ke proses pembayaran. Nah, nanti muncul halaman check out seperti ini, kita diminta untuk eh, menginputkan apa itu alamat pengiriman. Nah, namun di sini untuk direct bank transfernya kita belum ada. Nah, masih satu link ya yang saya jelaskan tadi. Kira-kira dari implementasi kupon ada yang ditanyakan? Gimana? Sudah paham atau belum dari penggunaan kupon barusan? Ada pertanyaan mungkin? Saya kalau tidak ada pertanyaan, saya mau ngecek salah satu peserta. Saya acak ya, Mas Afan Safik Azikri. Mas Afan, Iya Pak, sudah bisa buat kuponnya? izin Pak, tugas saya kan di laptop saya Pak. Jadi laptop saya kemarin pas penginstalan WordPress tuh rusak Pak. Jadi ini saya lagi minjem laptop teman saya Pak. Oh gitu. Iya, Tidak apa-apa. Memang biasanya mahasiswa itu banyak alasannya, Mas. Nah, terus Mas Endang Sihab, ini raise hand ini. Oke. Sudah Mas Endang Sihab? Boleh izin share screen kan Pak?
Boleh, silakan Mas Endang Sihab. Soal keranjangnya nggak bisa diakses, peg not found itu gimana ya Pak? Sebentar. Oke. Ini mau bertanya apa menunjukkan pekerjaan Mas Endang Sihab ini? Bikin tutorial kayaknya Pak, minta tutorial. Oke. Mm-mm. Sebentar Pak. Oke. Teh, tuang teh. Gumilang Coffee and Kitchen. Nah ini Pak, keranjangnya nggak bisa diakses. Padahal tadi udah coba check out di shop. Mungkin produknya yang enggak ada, coba. Oke, di Belum di setting sih Pak produknya. shop. Oke. Oke, coba To chat. black dress itu. Nah, add to chat. Oh, view chat, coba. Atas itu, yang atasnya view chat. Nah di sininya nggak bisa tampil Pak, kenapa ya? Coba diklik itu, yang keranjang. Sudah Pak. Atau mungkin dihapus itu produknya ya sebenarnya. Coba ke halaman itu keranjangnya itu diklik bisa enggak? Bisa Pak. Cuma halamannya nggak muncul lagi, itu gimana? Oh gini, Eh, ini kan pakai plugin Neve ya. Ya. Pluginnya Neve pernah di ini tak uninstall terus diinstal lagi. Mau dicoba gitu Pak? Di uninstall dulu apa gimana? Oke, coba di uninstall dulu. Neve. Option ya Pak? Di bagian them, Dan oke, di them, sorry, template ini. Nah, appearance them, bagi appearance them, Mas Endang. ini ya Pak. Oke, nah, them itu sebenarnya bisa jadi rusak karena coba Neve-nya ini di nonaktifkan. Coba aktifkan yang lain dulu, sampingnya itu activate. Coba diaktifkan. Oh, jangan itu dulu. Ini Neve-nya sudah aktif lagi ya. Oh iya ya. Coba. Oke, coba customize, coba customize. Masih loading Pak. Sudah Pak, lalu ke bagian mana? Oke. Aduh. Ini karena ininya rusak ya, WooCommerce-nya rusak ya. Coba ke ini aja, Neve option. Sorry, Mas. Ke Neve option tadi. Balik ke Neve option. Kita Neve Neve option. option.
Em, Nah, coba go go to starter site. Nah, coba cari WooCommerce yang tab kanan WooCommerce. Yang tab kanan itu ada ini atasnya. Atas ke atas lagi. Nah, itu loh ada WooCommerce ke bawah, pilih shop. Coba di import. Itu karena rusak ya ininya ya. Oke, coba. Ayo. Berarti ngulang lagi dari awal ya, Pak? Oke, skip and add your content. Nah, coba sekarang ke halaman depan. Nah, ini tidak apa-apa double. Cuman nanti bisa dihapus salah satu. Coba check out. Nah, sekarang yang sub yang atas itu yang paling kanan coba. Sub yang paling kanan. Coba clothing. T-shirt coba T-shirt. Oke, kalau enggak nanti berarti sebelah kiri. Nah, coba klik custom tee. Coba add to chat sudah. View chat. Aduh. Coba yang ini, shop yang sebelah paling kiri. Yang tadi kan yang sebelah kanan, yang sebelah paling kiri, kiri. Nah, ya, hal yang sama. Oke, coba view chat. Masih sama ya, Pak? Ini rusak sebenarnya, Mas Endang. Coba di uninstall WordPress-nya ya. Masuknya kemana ya, Pak? Infinity Free. Oh. Cuman ngulang memang. Tapi harus di uninstall itu, diinstal ulang itu. Masih ingat kan ya langkah-langkahnya? Dicoba deh, Pak. Yang ini ya, Pak?
Coba masuk ke control panel tadi di back, harusnya ke control panel. Nah, coba balik ke ini, coba balik lagi, coba balik, terus kontrol panel, coba kontrol panel. Ke bawah, ke bagian soft calculus, coba ke bawah. Coba dibuka di tab baru aja. Itu harusnya di uninstall nanti. Coba ke bawah yang sudah terinstall. Atas. Itu yang installation itu bisa diklik apa enggak itu? Installation 1 itu. Nah, ini coba dihapus saja itu. Gumilang.coffee.freenv itu. Nanti install lagi. Tapi kerjaannya hilang semua loh nanti. Mulai dari awal ini. Endang. Remove aja ya, Pak. Di remove aja. Nanti install ulang. Coba lagi. Oke. Bawah remove installation. Kita install ulang nanti. Ikhlaskan aja. Kan sering mencoba, nanti kan sering hafal. Oke ya, cukup dulu Endang, nanti dicek aja progresnya. Setelah Ya, ini baik, Pak. install, bisa ditutup dulu share screen-nya. Oke ya, saya lanjutkan materi kedua, yakni masalah masalah ongkir ya, ongkos pengiriman. Bisa ditutup dulu, Mas Endang, share screen-nya. Nah, sambil nunggu ya. Materi kedua yakni terkait dengan ongkos pengiriman atau wongkir ya, wongkir. Ini saya share materinya karena ada 5 materi yang harus saya sampaikan. Nanti biar cukup waktunya. Nah, saya kirim ke kolom chat ya. Nah, ke kolom chat. Nah, bentar, sekarang saya buka untuk wongkir. Nah, untuk wongkir. Nah, jadi tadi kan kita sudah berhasil membuat WooCommerce, menerapkan kupon di WooCommerce. Nah, sekarang kita bagaimana kita melakukan eh, memasang plugin untuk pengecekan ongkir ya. Kalau toko online itu kan biasanya yang membeli kan dari seluruh Indonesia atau dari manapun kayak gitu. Nah, biasanya kan ongkos kirim itu kan dibebankan kepada pembeli kayak gitu. Nah, di WordPress itu ada salah satu plugin yang gratis ya, gratis. Pluginnya namanya adalah Wongkir ya, Wongkir. Nah, Wongkir itu adalah plugin dari Raja Ongkir. Nah, Wongkir itu singkatan dari WooCommerce Raja Ongkir. Nah, jadi untuk menggunakan Wongkir kita perlu memiliki akun Raja Ongkir terlebih dahulu. Nah, di situ nanti kita bisa mengecek biaya pengiriman ya, barang yang kita lakukan jual beli. Nah, kita sekarang ke Raja Ongkir ya, ke Raja Ongkir.
webnya Raja Ongkir. Mungkin beberapa pelaku Allshop sudah sangat familiar ya dengan Raja Ongkir ya. Di sini ada yang berprofesi sebagai Allshop, coba raise hand. Allshop, TikTok affiliate dan lain sebagainya. Ada yang punya Allshop, teman-teman? Online shop, dropshipper mungkin? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Ini tidak ada yang jualan online sama sekali ini. Nggak ada, Pak. Tidak ada. Satu kelas ini tidak ada yang jualan online ini. Nggak ada, Pak. Tidak ada ya? Waduh. Ini coba jualan online ini. Paling tidak bisa membantu orang tua ya. Shopee, Shopee Pay. iya. Shopee sebagai apa? Sebagai buyer apa sebagai seller? Seller. Seller. Oke. Nah, biasanya kalau teman-teman bermain sebagai dropshipper gitu ya, itu kita kan harus mengecekkan ongkir gitu ya. Salah satu web untuk mengecekkan ongkir itu menggunakan namanya Raja Ongkir kayak gitu ya. Nah, teman-teman untuk menggunakan plugin Wongkir itu harus memiliki akun terlebih dahulu di Raja Ongkir. Caranya akses rajaongkir.com atau saya kirim aja ke kolom chat ya. Nah, kemudian teman-teman klik daftar ya. Silahkan ikuti ya untuk pembuatan akun Raja Ongkir. Kita tinggal buat username-nya, misal ya. Terus memasukkan emailnya teman-teman. Coba diikuti ya teman-teman ya, sembari dipraktekkan. Biar tidak ketinggalan kayak gitu. Nah, karena sebenarnya ini gampang. Nah, 18 kayak gitu. Tinggal klik saya bukan robot, tinggal daftar. Nah, kalau sudah daftar, ya, ini ada notifikasi dari Raja Ongkir, pendaftaran berhasil. Sebentar lagi Anda akan menerima email untuk aktivasi akun. Nah, harap periksa juga folder spam, promotion on inbox atau semisalnya di email Anda. Kemudian kita akses emailnya, mail ya, .google.com gitu ya. Email yang saya gunakan tadi untuk daftar ya. Email tadi ada di sini, email yang saya gunakan untuk daftar pakai email asanunnasehka@gmail.com. Nah, ini di kotak masuk sepertinya kok tidak ada, saya refresh. Nah, ini baru masuk ya. Di email Raja Ongkir. Selamat datang di Raja Ongkir. Kita tinggal aktivasi akun gitu ya. Di sini juga ada username-nya apa, alamat emailnya apa. Kita tinggal klik aktivasi akun gitu. Aktivasi akun. Nah, ini aktivasi akunnya sudah berhasil, tinggal masuk gitu ya. Tinggal masuk. Nah, sebelum login kita ulik dulu ya Raja Ongkir ini. Nah, eh, sebenarnya secara harga itu adalah free ya, tapi nanti kalau yang paket premium itu harus berbayar, ada yang versi berbayar kayak gitu. Nah, sudah berhasil semuanya ya buat akun Raja Ongkirnya. Kalau sudah, dicoba login ya. Nah, pastikan bisa login seperti ini. Nah, tinggal masuk. Nah, ini sudah berhasil. Nah, di sini tipe akunnya adalah starter. Starter itu berarti masih akun gratisan gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau ingin di-upgrade nanti tinggal upgrade akun di sini ya. Nah, akun starter itu hanya bisa cek ongkir untuk pos, JNE dan Tiki ya. Hanya 3 ini ya untuk untuk yang akun starter. Kalau basic itu 200.000, 200
itu sekali bayar. One time payment alias sekali bayar. Enak ini teman-teman ya. 100.000 bisa ngecek ongkir pos, JNE, Tiki, ESL, RPX, PCP, ongkir internasional sama lacak paket JNE. Ya. Jadi sampai ke bisa melacak paket. Nah, terus ada yang pro. Nah, pro itu berarti di sini bisa ngecek kelebihannya yang pro itu kita bisa ngecek ongkir sampai level kecamatan ya di sini ya. Bisa sampai level kecamatan, ongkir sampai level kecamatan dan juga bisa lacak paket. Nah, kalau teman-teman pebisnis beneran belum nggak coba-coba ya, harusnya yang menggunakan yang versi pro ya sebenarnya. Nah, kita cek aja ekspedisi yang didukung apa untuk pro itu. Nah, banyak ya ekspedisinya. Kalau yang pro itu ada Pos Indonesia, Lion Parcel, Ninja Express, terus kemudian Si Cepat, SAP Express, ada Nusantara Kat Semesta, ada Antar Aja, JTL, Central Cargo, terus JNT, wah banyak ini, ada Star Cargo, ada First Logistik, 21 Express, Solusi Express, ini bisa didukung tidak hanya cek ongkirnya sampai bahkan pada ke cek resinya. Berarti untuk tracking ya, untuk tracking itu bisa dilakukan kayak gitu. Nah, itu yang pro. Nah, kalau teman-teman sudah punya akun Raja Ongkir, kita balik ke sini tadi. Nah, kan ini ya sudah ya tadi. Kemudian kita tinggal menyalin API Raja Ongkir. API-nya itu ada di sini, APK. Nah, ini namanya adalah APK ya teman-teman ya. APK nanti tinggal dikopas kayak gini ya nanti ya. Nah, sesudah menyalin API Raja Ongkir, kita diminta untuk menginstal plugin yang namanya Wongkir ya, Wongkir, Ongkir, WooCommerce, Raja Ongkir kayak gitu ya. Nah, kita balik ke WordPress-nya, ke admin WordPress, tinggal di sini tadi ya, balik lagi saya ke dashboard, ke bagian admin, agar bisa ke bagian admin. Nah, terus kemudian ke plugin, terus add new. Nah, add new, tinggal add new. Teman-teman bisa ngikuti ya, kecepatan apa enggak? Enggak ya. Kalau kecepatan nanti tinggal, Pak, kecepatan saya ketinggalan gitu aja ya, di sela enggak apa-apa. Daripada nanti ketinggalan banyak kayak gitu ya. Atau ada yang WordPress-nya rusak kayak punya Endang Sihab ya harus dibenahi dulu. Nah, karena materinya sifatnya saling terkait antara satu dengan yang lain. Kalau yang awal-awal tidak ngikuti, saya yakin pas di fase ini juga ketinggalan seperti itu. Kita tinggal klik aja Wongkir gitu ya, Raja Ongkir. Nah, kita tinggal cari tadi Wongkir di sini, tinggal install now gitu ya, install now. Tinggal install now. Nah, ini nunggu instalasi ya. Seperti biasa untuk melakukan install plugin itu install now, kalau sudah selesai baru activate gitu ya, baru activate kayak gitu. Nah, ini Mbak Daniela kebingungan atau gimana? Enggak, Pak, lagi mencoba install juga ini. Oke. Kalau sudah, nanti muncul di bagian sini ada Wongkir ya. Klik aja setting. Jadi sebenarnya langkahnya sama-sama ketika kita instalasi plugin itu. Eh, tinggal klik setting gitu ya. Klik setting.
Nah, ketika klik setting akan ada seperti ini. Ada wongkir, kita ubah menjadi add shipping methodnya, kita ubah menjadi, kemarin kan kita flat rate ya, flat rate. Nah, kita sekarang ubah menjadi apa itu, wongkir gitu ya, wongkir. Nah, kayak gini. Menggunakan wongkir. Nah, sudah ya, sampai situ eh, kita sudah instalasi. Nah, kemudian WooCommerce setting di sini di bagian shipping, zona name-nya kita ganti ongkir Indonesia kayak gitu ya. Terus kemudian kita pilih wongkir, kita nyampe sini. Nah, kemudian kita klik edit ya di wongkir tadi. Kita tinggal klik edit wongkir. Nah, kita tinggal klik edit di sini. Nah, shipping origin provinsi. Nah, ini tinggal di setting. Nah, pengirimannya dari mana gitu ya. Dari mana itu maksudnya lokasi jualan kita. Nah, ini kebetulan karena saya di Malang, Jawa Timur ya, Jawa Timur kayak gitu ya. Si Malang gitu ya, Kota Malang kayak gitu. Terus sub distriknya kebetulan saya di Lowokwaru ya. Nanti disesuaikan aja dengan lokasi teman-teman. Nah, short shippingnya, nah berdasarkan nomor atau berdasarkan biaya atau berdasarkan NIM. Yang mudah itu biasanya berdasarkan NIM A to Z atau berdasarkan nomor. Nah, kayak gitu. Nah, terus ini adalah API Raja Ongkir. Nah, API Raja Ongkir. Ini yang harus kita copy paste dari halaman Raja Ongkir tadi ya. Teman-teman ke halaman Raja Ongkir, terus kemudian di bagian sini ya, di sini di halaman tadi di halaman panel ya kalau nggak salah ya. Oke, di halaman panel, terus di halaman EPK. Nah, itu tinggal kita copy, jangan sampai ada yang ketinggalan. Copy, klik kanan, copy seperti ini, terus baru di sini kita paste ya, kita paste. Oke. Nah, terus kemudian, nah untuk kurirnya ya, kita pakai apa saja? Kita tinggal setting JNE, Pos Indonesia, Tiki kurirnya. Nah, international shipping kurirnya ini tidak muncul karena kita untuk Raja Ongkirnya pakai yang versi free ya, masih starter ya, masih starter. Nah, kayak gitu. Kalau basic nanti teman-teman harus bayar gitu ya, harus bayar kalau ini. Nah, ini kan banyak pilihannya. Akun kita masih starter, jadi masih menggunakan ini saja. Nah, kayak gitu. Nah, sampai situ ada yang ditanyakan teman-teman? Ketinggalan? Enggak kan ya? Nah, kita cek aja JNE ya ini. JNE. Nah, kita balik, kita cek tentang JNE. Terus ini kalau eh, ada pajak atau enggak? Kalau enggak ada pajak ya dipilih non. Kalau ada pajak ada taxable gitu ya. Kalau enggak ada pajak ya non aja. Kita cek isiannya. Kalau sudah tinggal save change. Nah, oke. Bisa mengikuti ya, teman-teman ya. Oke. Oke, saya cek lagi tadi tinggal save change.
save changes gitu ya, save changes. Nah, baru oke, sudah ya. Nah, sudah. Kalau sudah di bagian shipping ya, WooCommerce setting shipping. Nah, WooCommerce setting shipping. Nah, di bagian sini teman-teman ya, balik ke WordPress-nya tadi, di bagian WooCommerce terus setting di sini. Di bagian sini kita pastikan di bagian shipping nanti ya, bagian shipping. Nah, itu menggunakan oke ya, sudah sesuai. Nah, di bagian shipping ini harusnya kita gunakan. Bentar, saya cek ya di sini ya. Add shipping zone-nya. General product di bagian general product shipping. Shipping metodenya adalah wongkir. Nah ini, nah ini masih ini ya. Shipping metodenya harus kita ubah. Edit, kita edit aja di sini. Nah ini kita add shipping wongkir ya. Kita add shipping. Nah di sini ya teman-teman ya. Nah ini kita hapus di sini flat rate. Nah ini kita hapus. Kita save change. Nah ini zone name-nya kita ganti aja wongkir. Kita hanya Indonesia, kita hapus saja ini. Nah, sudah wongkir ya, pakai wongkir. Oke. Nah, kita cek lagi di bagian sini sudah berhasil atau belum. Nah, ini sudah ya, wongkir Indonesia pakai menggunakan wongkir. Kalau sudah, tinggal kita tes wongkir Indonesia. Kita tinggal melakukan eh, shipping ya, calculation. Nah, sekarang kita tes ya di bagian pembelian tadi di website kita. Untuk pengirimannya sudah bisa apa belum? Localhost, SIB. Nah, kita cek lagi di bagian shop terus t-shirt ya, t-shirt. Nah, kita coba beli lagi untuk melakukan testing. Nah, coba saya tambah add to chart. Nah, view chart. Nah, ini saya tidak usah pakai kupon. Terus di bagian sini ya, proses to check out. Harusnya ada di sini. Nah, belum muncul ya. Oke, coba. Nah, harusnya ini di bagian pada bagian shipping. Nah, coba ya saya place order. Oh,
No shipping method. Nah, ini kita isi dulu. Jawa Timur, ini saya anggap rumah saya di Indonesia gitu ya, di Jawa Timur. Tapi saya di Surabaya ya, karena toko saya di Malang. Saya cek aja di Surabaya. Nah, untuk distriknya di Gayungan misal ya. Terus no shipping method has been selected. Nah, street address harusnya ini muncul di sini ya. Terus oh shipping. There are no shipping harusnya di sini teman-teman ya, muncul di sini. Harusnya muncul di sini ya. Tapi ini tidak muncul. Coba ini pesan errornya there are no shipping option available gitu ya. Nah, coba tadi saya cek Indonesia sudah benar, Jawa Timur, oh, misal Jawa Tengah. Kalau masih belum benar, berarti di bagian settingan shippingnya tadi itu masih salah gitu ya. Coba Banjarnegara. Nah, ini masih belum keluar teman-teman. Ini ada kesalahan di sini berarti. Shipping. Nah, coba ini saya edit di bagian admin ya. Oh, itu sepertinya kupon tadi masih kepake. Ini siapa tadi yang ngechat? Sah Ali Wardana. Ini terkait apa? Yang karena shippingnya tidak muncul dah, Mas. Iya, Pak. Sepertinya karena kuponnya Bapak kepake. Dah. Kupon. Iya, Oke, kupon coba. iya, Pak. Saya coba ya di shot blues. Coba blues. Oh ya, karena ada tiga ini ya, tiga check out ya ini. Coba saya cek. Harusnya enggak masalah sih. Coba kita cek di sini. Zone region Indonesia harusnya masuk semua. Wongkir. Nah, nanti kalau enggak berhasil, coba saya cari ya penyebabnya di mana ya, wongkirnya. Kok tidak muncul? Ini harusnya muncul di sini, teman-teman. Di shipping ini harusnya muncul di sini, di sini. Oke. Kalau tidak muncul berarti ya di sini kendalanya. Oke, coba shipping, shipping option coba, shipping option di bagian shipping optionnya coba. Oke, head shipping cost, coba shipping class. Harusnya di bagian shipping ini memang. Ya, selamat siang, Kak. Ini saya sedang mencek proses, kemudian ini melakukan pembatalan beberapa dua KBLI kami. Nah, tapi kami sudah sampai ke proses akhir itu lobbynya nggak selesai, Mbak. Oke ya, harusnya muncul ini teman-teman ya. Bentar. Oh, location not covered by you other zone. Coba.
3 kali Manage shipping method. 740 951. Oke, seharusnya sudah benar ini. Nah, Oh. oke. Target roti nomor Coba nanti saya cek ya permasalahannya apa. Ini saya lanjutkan dulu. Oh, atau gara-gara ini ya, ship to different address ini ya. Coba. 436. Bagi ini 62026. Sebenarnya yang satu ini kan pertahankan Mbak, tapi untuk sertifikasi standarnya itu pengurusannya harus memenuhi AMDAL dulu, gitu ya. Oke, coba place order. Bukan yang 62029. Ini kayaknya kecantol ya. Nanti saya cari dulu penyebabnya apa. Nah, kita karena materi hari ini banyak, kita ke materi selanjutnya, yakni masalah payment gateway. Nah, karena sekarang sudah jam 3, nanti tidak nutup. Nah, oke. Jadi ada kalau saya pakai Zendit ya, pakai Zendit nanti kalau di modul itu pakai ini, pakai apa itu? Pakai yang namanya eh Mitran kayak gitu ya. Nah, eh jadi agar pengaturan online shop kita ini 100% selesai, yang disetting harusnya tadi yang pertama adalah ongkos kirim, yang kedua adalah metode pembayaran ya, yang direct bank transfer ini biar muncul metode pembayarannya. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya payment gateway ya, payment gateway. Nah, salah satu payment gateway yang terkenal itu adalah ada Mitran, ada Zendit, ada banyak hal ya. Yang KBU ini yang ini. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca, ada banyak ya. Ada Duitku, ada Doku ya. Ini providernya, ada Mitra kayak gitu ya. Terus kemudian ada Fastpay, ada Ipaimu ya, ada Finpay, ada juga Zendit ya. Ini tadi yang saya sampaikan, Zendit, ada SP, ada Nespe, ada banyak sekali ya. Nah, untuk memilih yang namanya payment gateway, kita harus memperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama itu terkait biaya transaksi. Nah, biaya transaksi kita cek aja. Nah, ada beberapa, cuman kita bisa membandingkan tabel di sini itu sudah ada tabel perbandingan antara beberapa payment gateway ya. Ada beberapa perbandingan payment gateway. Nah, ini agak burem, tapi teman-teman bisa jadikan perbandingan. Di sini sudah dirangkum dengan sangat bagus ya. Misal payment gateway awal apa, terus biaya transaksinya berapa, kalau integrasi WooCommerce-nya itu pakai apa, fiturnya apa saja, terus keamanannya bagaimana, dan metode pembayarannya pakai apa. Nah, ini yang awal itu PayPal ya. Misal PayPal itu biayanya 3,9% untuk transaksi lokal. Nah, dan 4,4% untuk transaksi internasional. Nah,
Kenapa kita harus mempertimbangkan biaya transaksi? Biasanya teman-teman itu kalau transfer antar bank gitu aja ya, kena 6.000 itu kan eman gitu ya. Kena 6.000 eman gitu kan. Ini sama juga. Nah, terus PayPal itu bisanya lewat PayPal kredit, kartu kredit atau debit. Tentu kalau di Indonesia pembayaran menggunakan PayPal itu sangat menyusahkan gitu ya. Terus ada IP88. IP88 itu biaya transitnya 5.000 sampai 7.000. Nah, terus ada tambahan biaya bulanan itu sekitar 500.000. Tentu sangat memberatkan ya. Nah, terus integrasinya juga per metode pembayaran. Ini juga memberatkan ya. Meskipun secara pilihan pembayaran bisa lewat QRIS, kartu kredit, internet banking, bank transfer, e-wallet, sama minimarket. Nah, terus kemudian ketiga itu Mitran. Mitran itu bervariasi ya, mulai dari Rp 4.000 hingga 2,9% plus 2.000 setiap transaksi. Nah, sebenarnya mahal Mitran ini. Kenapa? Makanya saya tidak merekomendasikan menggunakan Mitran, meskipun di modul itu menggunakan Mitran ya. Karena lumayan mahal biaya transaksinya. Ini sampai 4.000 hingga 2,9% plus 2.000. Meskipun untuk pemasangannya itu gampang, yakni satu plugin untuk semua metode pembayaran menggunakan ini ya, Mitran WooCommerce. Nah, terus kemudian secara sistem keamanan juga sangat bagus, menggunakan ISO 27001. Ini Mitran ini punyanya Gojek sebenarnya ya, punyanya Gojek. Nah, ini untuk sistem pembayarannya sudah bisa e-money, kartu kredit, bank transfer, minimarket, debit, cicilan tanpa kartu ini juga sudah bisa. Nah, terus ada IPAIMU. Nah, IPAIMU itu 3.500 ya per transaksi yang sukses. Nah, terus kemudian bisa lewat QRIS juga, QRIS barcode, virtual account, pay letter atau cicilan tanpa kartu ini juga bisa, kartu kredit juga bisa. Nah, terus ada Doku. Nah, Doku itu biayanya 2.500 sampai 7.000. Nah, terus tadi saya merekomendasikan pakai Zendit ya. Zendit ini menurut saya paling murah, biayanya 2.000 hingga 5.000 rupiah. Nah, dan juga ini didukung plugin pembayaran, namanya adalah eh, apa ya, Sendit WooCommerce ya, dan pilihan pembayarannya juga banyak ya teman-teman. Ada virtual account, ada kartu kredit, ada e-wallet, QRIS juga bisa, kartu debit juga bisa, pay letter untuk cicilan atau tanpa kartu juga bisa. Jadi ada banyak, teman-teman sebenarnya bisa memilih salah satu di sini. Cuman yang saya contohkan di sini kita menyediakan pembayaran menggunakan Sendit ya, Sendit. Nah, untuk melakukan integrasi Sendit dengan toko online-nya teman-teman semuanya, ini saya kirimkan ini ya, link bagaimana melakukan integrasi dengan Sendit. Nah, ini saya share screen. Nah, tuh integrasi WooCommerce dan Payment Gateway dengan Sendit. Nah, karena ini berkaitan dengan pembayaran ya, teman-teman harus buat akun terlebih dahulu, sama kayak Raja Ongkir tadi. Nah, buat akunnya itu ada di, ya, ada yang ditanyakan? Yuk Pak, keturun. Gimana keturun? Pak, izin bertanya. Oh, kirain keturun. Gimana, Vita? Itu Pak, kan saya udah apa install yang Mitrans, berarti ini deactivate dulu gitu ya Pak? Sudah berhasil integrasi dengan Mitran? Udah, cuman saya kurang ngerti gitu Pak. Oke, oke, oke. Nanti kalau berhasil pakai Mitran, ya pakai Mitran enggak apa-apa, Vita ya. Tapi kalau eh, belum, nanti bisa mencoba Sendit. Kenapa saya nawarin Sendit? Itu karena dari segi biaya lebih murah dibandingkan Mitran ya, kita ya.
Oh iya, Pak. Dari segi biaya itu lebih murah. Tapi secara implementasi ya nanti pilih salah satu aja. Kalau sudah berhasil Mitran ya Pak, nggak apa-apa pakai Mitran. Tapi kalau belum berhasil, kita coba pakai Zendeed gitu ya, kayak gitu. Oh, berarti nggak bisa menginstal dua-duanya gitu ya, Pak? Nggak bisa, harus aktif salah satu ya. Karena ini kan sama-sama provider payment gateway. Nah, sama-sama dua provider payment gateway. Nah, kita bisa share screen, kemudian di sini ya ada tutorialnya untuk Zendeed. Nah, teman-teman tinggal eh, daftar aja di zendeed.co ya, alamatnya ya, zendeed.co. Nah, terus kemudian tinggal daftar di saya alamatnya saya kirim ya, kirim aja alamatnya zendeed.co. Kemudian tinggal daftar. Nah, daftar yang individu aja karena kalau daftar perusahaan itu agak susah. Nah, misal nama Ahsanun Naseh Kudori gitu ya. Nama bisnisnya Arkata Mastur gitu. Saya pakai email ini aja. Tinggal kayak gini daftarnya, silahkan daftar ya. Terus kemudian buat akun ya. Buat akun. Bagian ini diperlukan negara Indonesia ya. Harus diklik ternyata negara Indonesia. I am not robot harus diklik juga. Buat akun. Oke, kenapa ini? Buat akun ya. Oh, alamat email sudah pernah digunakan. Saya pakai alamat email yang lain kayak kayak gitu. Oke, alamat email saya satunya aus. Kena ya, kena ini ya. Tinggal next. Oke, ini bus ya, suruh milih bus. Oke, tinggal verify buat akun. Nah, kalau sudah sebenarnya tinggal ini agak ribet memang ya kalau kita buat buat toko online sendiri ini lebih enak jualan di toko online yang sudah jadi. Misal Tokopedia, Shopee kayak gitu. Cuman kan eh, kalau masih di toko online kayak gitu kan meskipun jualannya banyak kurang profesional ya kesannya ya. Kalau sudah usahanya besar harusnya kan buat toko online sendiri. Nah, ini tinggal dipilih di mana lokasi bisnis Anda, tidak usah takut salah ya. Nah, ini karena perorangan pilih aja yang tidak kayak gitu ya. Maka bisnis Anda sudah didaftarkan sebagai entitas legal, pilih aja tidak ya karena belum ada PT, CV, Yayasan, PMA, PP atau koperasi. Itu kan belum ada. Tinggal berikutnya, silakan pilih industri bisnis Anda. Ini tinggal pilih aja. Pilih digital produk retail gitu aja, retail. Uh, Retail fashion gitu ya. Misal nanti disesuaikan aja punyanya teman-teman. Rata-rata jumlah transaksi di bisnis Anda. Nah, yang kecil aja dulu. Nah, ini yang penting teman-teman. Nanti tinggal bagaimana Anda ingin menggunakan Zendeed ya. Integrasi Zendeed ke website. Ini diklik aja. Nah, tinggal gini. Tinggal nomor HP nanti ya. Nomor HP 6281234335 kayak gitu ya. Nah, tinggal aktivasi gitu ya. Aktivasi. Nah, tinggal aktivasi sudah berhasil kayak gitu ya. Nah, nanti teman-teman
Anda berada dalam mode tes. Mode tes atau bukan mode tes itu ada di sini. Live mode, ini live modenya belum bisa, bisanya masih tes mode gitu ya. Kalau sudah, ini ada notif kita disuruh verifikasi email. Nah, kita turutin aja verifikasi gitu ya. Verifikasi email. Nah, verifikasi email di sini ya, kita tinggal klik. Saya tadi pakai akun, oh bukan ini ternyata, akun satunya. Nah, kita cek aja. Di sini ya. Oke. Nah, ini ada di update ternyata. Kalau ndak ada, cek spam ya. Cek spam kalau ndak ada di bagian sini, kotak masuk di bagian update. Ini ada bagian update, send it. Oke. Nah, ini tinggal verify email address. Oke ya. Nah, ini sudah diverifikasi, tinggal login ke Sendit gitu ya. Nah, pakai email tadi. Nah, pakai email. Nah, kayak gitu. Saya save. Pakai OTP, oke ya. Nanti muncul ke HP, SMS ya. Kirim verifikasi OTP kayak biasanya. Saya yakin teman-teman sudah paham semua ini. Nah, 107.40 selesai. Oke ya. Nah, ini sudah saya aktifasi emailnya. Nah, live modenya tetap belum bisa aktif ya. Masih tes mode. Ini diminta untuk memulai aktivasi akun. Nah, mulai dari logo bisnis. Waduh, ini agak berat ini. Logo bisnis. Ini disuruh upload ya. Logo bisnis. Aktivasi sekarang. Nah, deskripsi usaha bla 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 bla, provinsi diisi aja, Jawa Timur kayak gitu ya, sampai nanti sampai aktivasi selesai ya. Kalau sudah aktivasi selesai, teman-teman tinggal instalasi di sininya di bagian eh, WordPress-nya. Nah, biar cepat ya teman-teman. Nanti tinggal balik ke WordPress-nya, kemudian plugin ya, add new, nambah plugin. Nah, itu ada semua di tutorial tadi ya, di sini ya, di mana tadi? Di tutorial sini ya, terakhir. Di sini. Oke, saya cek lagi. Oke, di sini ini sudah ada tutorialnya, nanti diikuti aja ya. Nah, eh, buka daftar Sendit, WooCommerce Sendit nama pluginnya, WooCommerce Sendit. Nah, WooCommerce Sendit tinggal di sini. WooCommerce Sendit. Nah, ini sudah ada WooCommerce Sendit. Kalau Mitran ya sama sebenarnya Mitran kayak gitu. Tinggal install. Nah, install nanti activate ya. Sama aja sebenarnya prosesnya. Kayak gitu. Teman-teman bisa ngikutin ya. Kalau nggak bisa ngikutin nanti
link-link tadi biar diupload sama Mbak Bibi, Mbak admin, terus kemudian bisa dipelajari lewat link-link tadi ya dari Niaga Hoster. Nah, ini tinggal activate. Tinggal activate. Wush, ini ternyata ada yang error di saya ya. Nggak usah takut kalau ada error gini. Kita cek aja. Ini tidak support sepertinya. Waduh, ini jadi error ya. Kalau error gini cukup di uninstall Zendit-nya aja. Waduh, ini error semua ya. Di bagian depannya error apa enggak ya ini? Waduh, gara-gara install Zendit jadi error ini tadi. Coba saya cek aja yang bagian sini. Tapi tadi saya sudah install di online, itu Zendit-nya ya, yang di eh ini Arkatama Web IO. Nah, rusak ternyata web saya. Ini nanti bisa dengan cara saya aktifasi ulang. Instalasi ulang ya, instalasi ulang. Coba saya ini kembalikan masih bisa apa enggak? Paragon www SIP konten plugin. Coba yang Zendit-nya saya hapus saja ternyata error, bikin error. Nah, kalau sudah error gini ya ini lagi. Nah, ini balik ya teman-teman ya. Alhamdulillah balik ini. Tapi saya belum berhasil install Zendit. Ya. Kalaupun pakai Mitran caranya juga sama. Tadi yang disampaikan oleh Vita ya. Harus punya akun dulu ke Mitran. Teman-teman install Zenditnya eh, error apa enggak? Menyebabkan error? Enggak, Pak. Enggak. Iya, Pak. Oke. Saya yang di ini juga enggak error. Yang di mana itu? Yang di web. Nah, kalau sudah install Zendit, coba yang saya penasaran yang di lokal ini coba saya install yang lokal ini ya Mitran ya pluginnya Mitran kayak punya Vita plugin add new ini sampai ngantuk-ngantuk ini teman-teman ya materinya teknis banget kalau teman-teman ndak ngikuti pasti ketinggalan Mitran coba saya cek Mitran. Nah, kalau punya Mitran ya ini teman-teman ada Mitran WooCommerce. Nah, tinggal di install aja. Coba kalau Mistran error enggak di saya ya. Kita cek Mitran. Oke ya, kita coba Mitrans. Oke.
Mbak Bibi, minggu depan pertemuannya apa Mbak Bibi? Untuk minggu depan itu materi tentang landing page, Pak. Tuh, balik lagi ke landing page. Iya. Oke ya. Nah, ternyata kalau Mitran enggak error ya. Nah, kalau Zendit kok saya error barusan. Eh, minggu depan masih saya kan ya Mbak Bibi ya? Iya, masih Pak Naseh. Oke ya. Coba Zendit. Saya penasaran Zendit ini kenapa tadi kok error. Kalau install dua sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau diaktifkan dua-duanya ini yang nggak bisa nanti ya. Pas update. Oh ini padahal baru update 4 minggu yang lalu ya. Untested. Coba saya harusnya sama aja sih ini sama ini. Coba apa error lagi ya? Nah, tapi tadi saya meterannya sudah berhasil install ya. Activate. Oh, ternyata error senditnya. Ini nggak mau sendit ternyata. Oke, kalau teman-teman nggak error, mungkin beda environment. Environment. Ini saya, kalau saya karena di localhost itu bisa langsung saya hapus seperti ini. SIP. Teman-teman juga bisa melakukan dengan cara login di control panel, terus di file manager di bagian ini nanti ada file WP include gitu ya, sorry WP content kalau nggak salah, WP content, terus di bagian plugin tinggal kita hapus saja plugin Senditnya kayak gitu. Nah, kalau kita akses lagi itu sudah bisa. Oke ya, teman-teman berarti kalau sudah tadi tinggal setting Mitran di sini. Mitran. Terus, oke, biar nggak bingung kita sepakati aja. Kita pakai Mitran apa Zendit ini, teman-teman. Kayaknya Mitra aja gitu deh, Pak. Oh, Mitran aja. Oke, kalau Mitran ya berarti daftar dulu Mitrannya. Daftar via website, tapi lebih mahal Mitran itu sebenarnya. Oke ya, ini karena kita minta Mitran. eh, Teman-teman bisa daftar ke Mitran ya. Nah, pilih yang ini aja biar mudah. Jangan yang CV atau yayasan, karena nanti akan susah pengisiannya. Oke. Oh, sudah terdaftar juga ternyata ya. Saya berarti tinggal login saja ini. Coba. Teman-teman silakan daftar ya. Kalau sudah, saya tinggal login ternyata. Oke ya. Oke. Saya sudah daftar ternyata mitrannya.
Kalau sudah daftar ya nanti kayak gini. Nah, ini suruh melengkapi pendaftarannya di mitrannya. Tadi perorangan ya. Nah, terus kemudian GoPay transfer ya, mandiri. Ini disuruh fotokopi KTP. Nah, nanti dilengkapi saja ya teman-teman ya akunnya ya. Biar enggak ini sampai diverifikasi ya prosesnya ya, teman-teman ya. Jadi PR-nya teman-teman nanti daftar mitran dulu sampai berhasil, sukses gitu ya. Nah, baru kemudian kita bisa melanjutkan settingnya ya. Ini nanti banyak yang diisi. Nah, jadi saya masih punya utang ini teman-teman. Bagaimana cara men-setting mitran di web ya. Ini kayaknya sudah sore ya, hampir habis waktunya dan juga lumayan lelah ini. Ya gitu. Ini saya hutang untuk setting mitran disampaikan di minggu depan. Tapi PR-nya teman-teman untuk mitrannya harus sudah selesai pendaftarannya, sudah diaktifasi gitu ya untuk mitrannya. Nanti baru kita coba setting ke WordPress-nya ya. Sama tadi untuk Wongkirnya kan belum muncul ya. Nanti saya ini di minggu depan, saya ulangi lagi di minggu depan. Nah, ada pertanyaan belum? Mungkin ada kendala atau lain sebagainya. Untuk setting mitran saya bahas minggu depan, kayak gitu ya teman-teman ya, biar tidak terlalu banyak. Nah, Endang Sihab tadi gimana? Sudah selesai instalasi ulangnya? Nggak jadi install ulang, Pak. Balik lagi ke halaman ini, page, diaktifasi ulang aja. Oke, sudah bisa ini. Sudah bisa, Pak. Sudah. Sudah. Oke. Oke, yang lain ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Berarti yang tadi sudah bisa install yang Zendit itu di-uninstall aja ya, terus ganti pakai Mitran saja. Oke, kesepakatannya pakai mitran, kita pakai mitran semua aja ya, Danila ya. Berarti yang Zendit di-uninstall ya, Pak ya? Jadi di uninstall enggak apa-apa. Yang penting enggak diaktifasi enggak apa-apa kalau meskipun maksudnya enggak di uninstall pun juga enggak masalah gitu Danila. Kalau udah terlanjur aktivasi itu berarti pencet yang deactivate itu, Pak. Ya, deactivate di plugin, deactivate. Oke, ada lagi yang teman-teman tanyakan? Oke ya, tadi ada dua hal yang belum yang akan saya bahas di pertemuan depan. Pertemuan depan hari apa, Mbak Bibi? Untuk Mbak Bibi, pertemuan, iya Pak. Untuk pertemuan depan itu hari Kamis, Pak. hari Kamis ya. Hari Kamis nanti reminder untuk membahas tadi yang tidak muncul tadi untuk pengiriman ya, shipping dan ini ya, setting mitran ya, Mbak Bibi ya. Oke, siap Pak. Dan juga buat teman-teman nanti paling tidak juga sudah bisa mendemokan bagaimana mengimplementasikan kupon ya. Kupon, terus aktivasi mitran tadi, akun mitran, dan juga aktivasi Raja Ongkir ya, akun Raja Ongkir.
dan bagaimana melakukan setting Raja Ongkir di aplikasi WordPress-nya seperti itu. Nah, oke ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Saya hitung 5, 3, 5, 4, 3, tidak ada. 2, 1. Oke ya, kurang 4 menit sebenarnya. Sekian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Nasir atas materi terkait dengan menulis listing produk pada website, khususnya aplikasi kupon, Mitras, dan juga plugin Ongkir gitu ya. Oke, teman-teman, jadi itu tadi ya untuk materi kita hari ini. Kemudian reminder kepada teman-teman untuk mengerjakan post-test ya. Post-testnya udah bisa dikerjakan, deadline-nya deadline-nya jam 23.59 nanti malam gitu. Dan juga untuk apa itu namanya mentoring itu tetap hari Selasa besok gitu ya teman-teman ya. Kalau begitu untuk materi hari ini akan kita lanjutkan pada pertemuan depan hari Kamis. Oke, karena kelas kita tadi buka dengan berdoa bersama, maka alangkah baiknya juga kelas pada sore hari ini kita tutup dengan berdoa bersama. Oke, saya tutup dulu. Saya pandu untuk berdoa kepada teman-teman, berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dan diakhiri. Oke, teman-teman, kita bertemu lagi berarti hari Kamis ya. Kalau begitu saya tutup kelasnya pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.